Guys, ini sungguh gila, tidak beradab. Setan pun bingung melihat manusia kayak gini. Seorang Gus, gelar Gus itu biasanya untuk orang yang menurut saya, orang yang paham agama, orang yang beradab. Seharusnya orang yang paham agama, apalagi sudah ada gelar Gus di depan namanya, itu takut dengan Tuhan, selalu menegakkan kejujuran sesuai dengan ajaran agama. Ini malah korupsi, dan kabarnya uang hasil korupsinya untuk membuat rumah mewah. Dan mirisnya lagi, sebanyak kurang lebih 8.000 masyarakat Indonesia yang udah nunggu selama 14 tahun untuk pergi menunaikan ibadah haji gagal berangkat gara-gara ulah si Gus Yakut ini. Betul-betul parah ini orang. So jangan skip video ini guys, karena di video ini kita akan bahas rekam jejak Gus Yakut hingga sampai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana haji oleh KPK. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia dipegang oleh sosok pria yang bernama Yakut Kholil Qomas. Yakut Kholil Qomas atau yang akrab dipanggil Gus Yakut menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia masa pemerintahan Presiden Jokowi. Yakut Kholil Qomas lahir pada tanggal 4 Januari 1975 di Rembang, Jawa Tengah. Sebelum menjabat sebagai Menteri Agama RI, Gus Yakut tercatat pernah mengemban beberapa jabatan mulai dari anggota DPRD, Wakil Bupati, dan Ketua GP Ansor. Pada tahun 2004, Gus Yakut pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang. Lalu ia mencalonkan diri menjadi calon Wakil Bupati pada Pilkada 2005. Dan terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang dengan masa periode 2005 sampai 2010. Setelah itu, pada tahun 2011, Yakut diberikan amanah untuk memimpin organisasi sayap kepemudaan dari NU, yaitu GP Ansor. Ia adalah ketua DPP GP Ansor tahun 2011 sampai 2015. Yakut Kholil Qomas adalah anak dari Kiai Haji Muhammad Kholil Bisri, yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan Gus Yakut juga merupakan adik dari Yahya Kholil Stakuf yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Lalu bagaimana kronologi awal kasus korupsi Gus Yakut ini? Yang seharusnya hal itu tidak terjadi, mengingat Gus Yakut lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan pihaknya menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan staf khususnya yang bernama Ishaf Abidal Aziz alias Gus Alek sebagai tersangka kasus korupsi penentuan kuota haji tambahan dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 sampai 2024. Kasus ini bermula dari adanya kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia setelah kunjungan Jokowi ke Arab Saudi. Menurut dari beberapa sumber, Gus Yakut telah melakukan skema penetapan kuota haji yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan undang-undang, skema untuk kuota haji baik itu yang reguler dan haji khusus adalah 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, Gus Yakut malah merombak aturan yang ada dengan menetapkan skema 50-50, yaitu 50% kuota reguler dan 50% untuk haji khusus. Yang mana seharusnya Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah haji di tahun 2024. Namun akibat skema yang dibuat Gus Yakut ini, yang harusnya jemaah haji reguler mendapat tambahan 20.000 kuota dipotong menjadi 10.000, dan 10.000-nya lagi masuk ke haji khusus. Dari isu yang beredar, Gus Yakut ini didesak oleh Asosiasi Travel Haji untuk menambah kuota haji khusus. Mereka diduga berupaya agar kuota haji khusus ditetapkan lebih besar dari ketentuan yang sudah berlaku. Diduga ada rapat yang menyepakati kuota haji tambahan akan dibagi rata antara haji khusus dan reguler menjadi 50%-50%. Keputusan itu juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Agama saat itu, yaitu Yakut Kholil Qomas alias Gus Yakut. Selain itu, KPK juga menemukan adanya dugaan setoran yang diberikan para pihak travel yang mendapat kuota haji khusus tambahan ke oknum di Kementerian Agama. Dari hasil perhitungan sementara, kabarnya kerugian negara yang disebabkan oleh Gus Yakut ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Terbaru, kabarnya KPK juga telah menyita 2 unit rumah di kawasan Jakarta Selatan senilai 6,5 miliar rupiah dari seorang ASN Dirjen PHU Kementerian Agama. Diduga rumah itu dibeli dari uang hasil korupsi kuota haji. Gila kayak itu guys. Jadi bapak mama kalian yang gagal pergi haji tahun 2024 kemarin, ya bisa jadi itu imbas dari akal-akalan Gus Yakut dan rekan-rekannya di Kementerian Agama. Karena menurut data informasinya, sebanyak 8.400 jemaah haji yang sudah menunggu selama 14 tahun yang harusnya berangkat di tahun 2024 menjadi tidak berangkat karena kasus korupsi Yakut Kholil Qomas dan rekan-rekannya ini.